Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffian Syahdu Setiawan Tendau dengan NIM A2312104. Kali ini kita akan membahas tentang materi iptek dalam Islam, pluralisme dan toleransi, kebudayaan Islam, politik dalam Islam, dan moderasi beragama. Yang pertama, iptek dalam Islam. Iptek merupakan kepanjangan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, jadi kita bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kosakata, yaitu ilmu dan juga pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang sudah menghasilkan kebenaran yang objektif, sedangkan pengetahuan adalah segala hal yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Jadi, kalau kita gabungkan ilmu dan pengetahuan, itu adalah suatu pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis dengan menggunakan pikiran dan dapat diperiksa serta ditelaah dengan kritis oleh orang-orang yang ingin mengetahuinya. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi bisa kita katakan bahwa teknologi ini merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah seni. Seni merupakan suatu keindahan yang lahir dari ekspresi jiwa manusia. Atau bisa kita katakan juga bahwa seni itu merupakan penjelmaan rasa indah yang ada dalam jiwa manusia. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa sih kaitan antara iptek dan juga hubungannya dengan agama Islam. Iptek sangat berkaitan erat dengan agama Islam, terutama jika kita lihat dari sisi sejarahnya, yaitu pada sekitar abad 7 sampai abad ke-13. Pada abad ini yang biasa disebut dengan Islamic Golden Age, berdirilah suatu kota dalam kekhalifahan Islam yang bernama Baghdad. Didirikanlah rumah kebijaksanaan atau biasa disebut Bait al-Hikmah. Nah, disinilah tempat berkumpulnya para cendekiawan dari berbagai suku dan juga dari berbagai agama. Dari Bait al-Hikmah inilah lahir dasar-dasar iptek yang akan kita gunakan sampai dengan zaman sekarang. Dan ilmuwan muslim pada zaman itu mengembangkan iptek dengan berdasarkan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi, di sini jelas ya bahwa iptek dan agama Islam itu saling berkaitan erat satu sama lain. Yang kedua, pluralisme dan toleransi. Kita bahas dulu yang pluralisme. Nah, pluralisme ini merupakan suatu paham yang mengakui ataupun menerima adanya keberagaman atau kemajumukan yang ada dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, pada tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang melarang tentang paham pluralisme ini. Kenapa bisa? Padahal kan kalau kita pikir bahwa pluralisme ini merupakan suatu paham yang tidak terlalu bertentangan dengan agama Islam, dia mengajarkan untuk menerima kemajemukan dalam suatu masyarakat. Apa alasannya? Dan ternyata alasannya adalah MUI mendefinisikan paham pluralisme ini sebagai paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama, mengarah kepada Tuhan yang sama, tapi caranya berbeda-beda. Implikasi dari pernyataan ini adalah menyatakan bahwa kebenaran setiap agama itu relatif. Artinya, semua agama itu bisa benar. Padahal, umat Islam mengetahui dengan betul bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi jelas bahwa paham pluralisme ini dilarang oleh agama Islam. Selanjutnya kita masuk ke toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai antar sesama manusia atau sikap tenggang rasa. Dalam hal ini, kita membicarakan toleransi antar umat beragama. Secara sederhana, kita dapat membagi toleransi menjadi dua dimensi. Yang pertama, dimensi muamalah, kemudian dimensi ibadah. Dimensi muamalah atau hubungan antar sesama manusia dapat kita artikan juga dalam kehidupan bersosial. Nah, toleransi dalam dimensi muamalah ini adalah toleransi yang diperbolehkan. Akan tetapi, pada dimensi ibadah, kita tidak diperbolehkan bertoleransi kepada non-muslim. Dalilnya jelas, Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang ketiga, kebudayaan Islam. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang definisi atau pengertian dari kebudayaan Islam, kita juga perlu mengetahui makna dari kata kebudayaan. Menurut Kejaran Ningrat, kebudayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan akal. Dalam pengertian lain, kebudayaan bisa diartikan sebagai produk dari manusia yang lahir dari jiwa dan akal manusia, kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan definisi dari kebudayaan Islam ialah budaya-budaya yang didasarkan pada syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi di sini intinya ada dua. Yang pertama didasarkan pada syariat Islam, kemudian yang kedua tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang keempat, politik dalam Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota dan negara. Kemudian katanya berkembang menjadi politikus, yang artinya kewarganegaraan.
Sedangkan menurut bahasa Indonesia, pengertian politik adalah ilmu atau pengetahuan tentang ketatanegaraan. Politik juga dapat diartikan sebagai segala urusan atau tindakan mengenai pemerintahan negara ataupun negara lain. Terdapat 3 pendapat mengenai kedudukan politik dalam Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna atau agama yang komprehensif dan menyeluruh. Artinya, agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang cara beribadah, tapi juga cara mengatur negara atau berpolitik, yang dalam Islam biasanya disebut dengan syiasah. Nah, di sini dapat dipahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu berperan menjadi Rasul atau utusan Tuhan dan juga sekaligus berperan menjadi kepala negara. Pendapat kedua menyatakan bahwa agama Islam itu tidak sempurna atau tidak menyeluruh. Pendapat ini sejalan dengan pandangan-pandangan orang Barat terhadap agama, yaitu menyatakan bahwa agama itu hanya sebatas peribadatan saja, tanpa ada unsur politik di dalamnya. Jadi di sini dapat dipahami bahwa Rasulullah Muhammad itu hanya sebagai Rasul saja, bertugas sebagai Rasul saja, tapi tidak bertugas sebagai pemimpin negara. Pendapat yang terakhir atau pendapat ketiga. Pendapat ini menyatakan bahwa agama Islam itu tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Akan tetapi, terdapat seperangkat nilai etika dalam kehidupan bernegara. 5. Moderasi beragama. Moderasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya sedang, atau bisa diartikan juga sebagai wasit, yang intinya moderasi ini adalah suatu kondisi di mana kita berada di tengah-tengah, tidak condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Yang intinya kita berada dalam kondisi netral. Tujuan dari moderasi beragama ialah untuk menghindari keekstremisan dalam beragama. Dalil moderasi beragama terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, yang artinya telah kami jadikan kalian ummatan wasato. Ummatan wasato dapat diartikan sebagai umat yang adil, atau umat pilihan, atau umat tengah-tengah, umat yang berada pada pertengahan. Kita berada pada pertengahan dari tasyarruf tasyaddudi yang bisa disebut sebagai ekstrim kanan dan tasyarruf tasahuli yang disebut sebagai ekstrim kiri. Tasyarruf tasyaddudi atau ekstrim kanan ini menganut paham puritanisme. Puritanisme itu berasal dari kata pure yang artinya murni. Jadi mereka ingin mengembalikan ajaran agama kepada ajaran agama yang murni, mengakibatkan segala kegiatan yang berkolaborasi dengan budaya ataupun tradisi itu harus dihapuskan. Alhasil, maulid bid'ah, kemudian ziarah kubur dikatakan bid'ah, kemudian tahlilan dikatakan bid'ah, dan sebagainya. Kemudian tasarruf tasahuli atau ekstrim kiri. Tasarruf tasahuli ini menganut paham radikalisme dan fundamentalisme. Mereka berpandangan bahwa demokrasi itu kafir, Pancasila itu kafir, nasionalisme itu kafir, dan sebagainya. Yang intinya ajaran ini suka mengkafirkan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama itu adalah kondisi berada di tengah-tengah. Kita berada di tengah-tengah dari golongan ekstrim kanan yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, dan juga berada di tengah-tengah dari ekstrim kiri yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.